Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Kita bertemu kembali di pembelajaran prakarya pada hari ini. Anak-anakku semua, minggu lalu saya sudah memberikan tugas untuk mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Hari ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kerajinan berbasis media campuran. Seperti anak-anakku lihat pada gambar ini ada sebuah gambar yang sudah mengalami proses pencampuran berbagai bahan-bahan yang lain. Contoh, pada toples yang anak-anakku lihat adalah terbuat dari kaca. Selanjutnya diberikan media campuran berupa tali nilon, kemudian ditambahkan dengan bagian pernak-pernik berupa mutiara-mutiara yang justru akan memberikan nilai estetika atau nilai keindahan pada toples tersebut. Itu ya anak-anak semua. Nah, ini tugas 1 yang harus anak-anakku lakukan. Pertama, ungkapkan pendapatmu ketika melihat kerajinan yang ada di atas ini. Kemudian pada gambar tersebut, apakah kamu pernah melihat jenis karya seperti itu? Ungkapkan pendapat Anda. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai kekayaan, baik dari segi adat istiadat maupun berbagai karya-karya anak bangsa. Jadi anak-anakku semua harus menjadi seorang yang mampu memberikan nilai-nilai kerajinan yang bisa mengangkat derajat bangsa kita. Nah, seperti kita ketahui pula bahwa kerajinan berbasis media campuran itu adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Jadi sekali lagi itu anak ya, pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Nah, anak-anakku semua, tugas kedua di sini, produk-produk kerajinan berbasis media campuran yang terbuat dari bahan kayu, batu, atau logam cukup bervariasi. Nah, apa kesan yang kamu dapatkan ketika misalnya mendapatkan sebuah karya kerajinan yang seperti itu? Nah, itu juga diungkapkan pendapatnya. Ini seperti ini ya. Ini berbagai aneka kerajinan berbasis media campuran. Selanjutnya, ada beberapa alasan kenapa kerajinan berbasis media campuran itu mengalami atau menggunakan beberapa strategi perubahan dalam menggunakan bahan berbasis media campuran. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya, menghindari bentuk yang monoton, meningkatkan estetika pada tampilan produk, kemudian lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, adapun prinsip kerajinan berbasis media campuran anakku semua, yaitu yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan itu dapat membuat bahan lain yang terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Bisa dari lebih dari satu atau bahkan dua atau lebih, tergantung rancangan kebutuhan produk kerajinan yang kita akan buat. Seperti toples tadi itu ada beberapa tambahan-tambahan bahan yang sehingga toples itu kelihatan lebih menarik. Selanjutnya, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Maksudnya ada bahan dari alam atau bahkan ada dari bahan buatan. Kemudian yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik atau ciri-ciri sendiri yang justru mendukung terwujudnya keindahan. Kemudian selanjutnya ada penggabungan bahan yang dilakukan yang dapat menyatu sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Nah, anak-anakku semua, seperti kita ketahui ada beberapa bentuk perancangan produk yang berbasis media campuran. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan
mengurangi atau menambahkan bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau biasa diistilahkan dengan stilasi. Nah, di dalam stilasi ini ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangannya. Yang pertama ada pesan eksplisit, ada pesan yang bersifat implisit, kemudian bahan yang tersedia merupakan menjadi modal perancangan, kemudian produk kerajinan sebagai materi asal, kemudian perlu adanya penghematan bahan. Seperti ini ya, kita lihat biasanya ini di hiasan-hiasan kepala baju-baju adat seperti itu. Jadi itu ya. Nah, tugas ketiga dari yang sudah sampaikan minggu lalu itu adalah bagaimana Anda mengungkapkan perasaan ketika melihat karya kerajinan berbasis media campuran itu disederhanakan bentuknya. Coba sampaikan pendapat anak-anakku semua. Nah, anakku semua, sekarang tugas lembar kerjanya adalah mengidentifikasi kerajinan berbasis media campuran dengan penyederhanaan bentuk. Misalnya, angkatlah sebuah media atau sebuah karya kerajinan yang bermedia campuran, kemudian uraikan bagaimana bentuknya itu, apa fungsinya, apa yang dikurangi dari karya itu, apa yang ditambah, dan teknik apa yang digunakan. Ya, tolong kerjakan lagi anak-anakku tugas ini ya. Nah, selanjutnya ada namanya dalam perancangan itu namanya deformasi, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran dengan teknik deformasi. Ya, seperti ini ya. Silahkan dilihat di buku digitalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, tugas kedua untuk hari ini adalah carilah informasi dari sumber bacaan dan media online tentang karya kerajinan berbasis media campuran. Kemudian buatlah gambar atau ambil foto, kemudian buat laporan hasil penemuan kelompokmu. Tapi ini sifatnya saya mau nggak buat kelompok, tapi per individu. Jadi buat cari gambar-gambar, baru tempel di buku tak, baru foto. Nah, cukup itu saja yang perlu saya sampaikan anakku semua pada hari ini. Silakan anak-anakku mengerjakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan nilai berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.